Renungan Harian Senin 24 Agustus 2026. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Bersyukur kembali diperjumpakan dalam ruang saat teduh pada pagi hari ini. Sebagai orang percaya, kita meyakini bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari segala orang kudus. Kasih karunia-Nya senantiasa beserta kita. Mari mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami memuji memuliakan nama-Mu ya Engkau Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih untuk setiap kasih setia Tuhan. Nyata pada pagi hari ini kami kembali diperjumpakan pada hari yang baru. Itu semua karena berkat pengasihan Tuhan. Firman-Mu akan kami dengarkan, bahkan juga kami akan melakukan dalam kehidupan kami. Kuatkan hati kami Tuhan di tengah-tengah banyaknya pergumulan, sehingga melalui firman-Mu ini kami boleh kembali disegarkan, dikuatkan, dan Roh Kudus-Mu yang akan menolong di dalam kami melanjutkan aktivitas pekerjaan kami. Ini ungkapan syukur kami hanya di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami telah mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita terdapat dalam Kitab Mazmur pasal 10 ayat 12 sampai ayat 18. Firman Tuhan. Bangkitlah Tuhan, ya Allah, ulurkanlah tangan-Mu. Janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Mengapa orang fasik menista Allah dan berkata dalam hatinya, Engkau tidak akan menuntut. Engkau sendiri melihat kesusahan dan derita. Engkau memperhatikannya dan mengambilnya ke dalam tangan-Mu sendiri. Kepadamulah orang malang menyerahkan diri. Engkaulah penolong anak yatim. Patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat. Tuntutlah sampai kefasikannya tidak kau temukan lagi. Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. Keinginan orang-orang yang tertindas telah Kau dengarkan, ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka. Engkau mengarahkan telinga-Mu untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak-injak, supaya tidak ada seorang pun di bumi yang berani menakut-nakuti. Terpuji nama Tuhan, senantiasa diberkatilah setiap kita yang melakukan dalam kehidupan setiap hari. Diberikan satu tema perenungan, tetap teguh walau banyak kejahatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jika kita melihat keadaan sekarang, banyak sekali macam kejahatan yang terjadi. Kejahatan itu semakin nyata dan terus-menerus muncul. Bahkan ada yang mengatakan bahwa mungkin Tuhan sudah tidak peduli lagi kepada manusia. Tidak sedikit orang yang kehilangan rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Ada pula yang semakin berani mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada Tuhan, seperti yang dikatakan oleh seorang pengkhotbah. Dalam bacaan kita dikatakan, mengapa orang-orang yang tidak menghormati Tuhan tetap hidup dan terus melakukan kejahatan? Apa yang ada dalam pikiran mereka? Apakah mereka tidak akan mendapat hukuman? Walaupun demikian, janganlah kita merasa heran ketika melihat orang-orang jahat berlomba-lomba melakukan kejahatan. Jangan sampai orang percaya berpikir bahwa Tuhan benar-benar membiarkan segala kejahatan itu. Ada orang yang tetap melakukan kejahatan dan menganggap dirinya akan selalu aman. Namun ada juga orang yang hidup dalam kesusahan dan terus berharap kepada Tuhan. Tuhan adalah Allah yang mengetahui semuanya. Tidak ada satu pun perbuatan manusia yang tersembunyi di hadapan-Nya. Tuhan mengetahui siapa yang benar-benar hidup menurut kehendak-Nya dan siapa yang melakukan kejahatan. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita tidak perlu membalas kejahatan
dengan kejahatan. Kita harus tetap teguh dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Pada akhirnya, orang yang melakukan kejahatan akan menerima akibat dari perbuatannya. Sedangkan orang yang tetap setia kepada Tuhan akan mendapat pertolongan dan penghiburannya. Janganlah kita menyerah atau kehilangan iman hanya karena melihat banyaknya kejahatan di sekitar kita. Mari tetap percaya kepada Tuhan dan terus melakukan yang baik. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh bersama-sama kita pelajari pada pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya kami senantiasa berserah diri kepada Tuhan. Kami tidak akan menyerah, bahkan tidak akan kehilangan iman hanya karena melihat banyaknya kejahatan di sekitar kami. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan menghalau semuanya itu daripada kami. Kehidupan kami selanjutnya, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kegiatan aktivitas pekerjaan kami boleh Tuhan lindungi sertai, dan kami yakin kehidupan kami aman bersama Tuhan. Ini ungkapan syukur kami, ampuni dosa kesalahan kami. Biarlah firman-Mu yang akan menerangi setiap langkah kehidupan kami. Hanya di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus kami telah mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya Allah yang akan mengasihani kita dan melindungi kita, dan kiranya Ia yang akan menyinari kita dengan wajah-Nya saat ini, kekal untuk selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, selamat berjumpa kembali dalam ruangan saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.